sudah masuk di minggu yang ke-6 dan ke-7. Temanya tentang etika dan pembentukan karakter Kristiani. Nah, minggu lalu kita sudah mulai di minggu ke-6 tentang tema-tema itu. Nah, di grup WA juga Bapak sudah kirim bahan-bahan, sebagian bahan kuliah. Yang lain melalui nanti juga selain secara live ini, kita juga akan lihat dan tonton sendiri langsung di channel YouTube Bapak nanti ya. Jadi semua bisa ikuti ulang video pembelajarannya. Jangan lupa selalu untuk video pembelajarannya disatukan dalam playlist yang Bapak sudah ajar melalui video tutorial itu. Bapak berharap semua sudah membuat video playlist dan memasukkan video-video pembelajaran MKU Agama Kristen ini dalam satu playlist, yaitu playlistnya judulnya MKU Agama ya Kristen, berisi video-video pelajaran kita, sehingga semua bisa selalu nonton kembali, mencatat hal-hal penting untuk persiapan ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semester akan berlangsung di minggu ke-8, berarti minggu depan. Minggu depan itu kita sudah ujian tengah semester. Bisa juga nanti kita kalau perkembangan level kita turun, maka kita akan mengikuti prokes dan semua hadir di kampus untuk ujian minggu depan. Itu ujian secara luring ya, secara langsung, tapi semua yang datang pakai masker supaya kita bisa ikut ujian tes tengah semester. Nah, semua bisa lihat ya, share screen dari Bapak itu ya, bisa ya. Boleh hidupkan videonya, silakan. Itu supaya bisa jawab apa yang Bapak bilang. Semua bisa lihat ya videonya? Bisa, Pak. Oke, jadi etika dan pembentukan karakter Kristiani MKU minggu ke-6 dan ke-7. Jadi ini kelanjutan dari minggu lalu. Jadi Bapak ulangi sedikit bahwa kalian sudah tahu apa itu etika Kristen ya. Jadi perkataan etika ini dua sudah ready total 6 juta tolong nanti semua matikan itu mic-nya, jangan hidupkan ya selama Bapak mengajar, kecuali Bapak beri kesempatan untuk bertanya baru boleh hidupkan lagi mic-nya, supaya suara-suara di kalian punya rumah itu atau bicara itu tidak Bapak dengar ya, supaya jangan mengganggu kawan-kawan lain yang sementara mengikuti kuliah. Jadi Bapak lanjut ya. Nah, ini kuliah kita temanya tentang etika pembentukan karakter Kristiani. Dan dari mana asal kata etika? Dari bahasa Yunani ethos ya. Bahasa Yunaninya ethos. Jadi perkataan etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan ya, kebiasaan adat istiadat ya. Jadi etika sendiri dulunya adalah suatu cabang ilmu teologi ya, yang intinya berbicara tentang apa yang baik dan yang tidak baik ya. Sehingga etika Kristen berarti ilmu yang berbicara tentang apa yang baik dan tidak baik dari sudut pandang kekristenan. Jadi itu definisi dari
etika. Ya. Nah, setiap hari itu, ya, orang selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dan keputusan etis. Ya. Jadi untuk mengontrol diri sendiri, ya, kita dikasih pilihan. Kita mau mengontrol diri jadi baik atau jadi jahat. Itu ada pilihan. Ya. Dan pilihan itu penting dalam kehidupan manusia, ya. Pilihan dan keputusan etis sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena bukan hanya berkaitan dengan kepentingan diri sendiri, ya, dengan kepentingan diri sendiri, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan orang banyak, ya, orang yang lain. Bahkan juga berkaitan dengan alam, dengan kelestarian alam lingkungan hidup, ya. Jadi kalau kita makan nasi bungkus habis, lalu kita buang sembarangan, ya, minum aqua habis kita buang sembarangan dosnya. Bahkan kadang-kala Bapak lihat dari mobil itu, orang minum habis aqua dan langsung lempar keluar dari jendela mobilnya, ya, di sembarang di jalan saja. Atau sampah-sampah tisu dia lap habis ingusnya, dia buang langsung di pinggir jalan. Ini termasuk juga bagaimana sikap dan pilihan etis seseorang yang dilakukan terhadap alam. Nah, pilihan dan keputusan etis ini, ya, ini juga sangat penting, terutama kalau kalian nanti menjadi seorang pemimpin satu saat, ya. Bapak tidak tahu bahwa hari ini Clementius Kaleka, Erastus Mayok, ya, Tasa Susang yang kuliah hari ini, kita tidak tahu 20-30 tahun ke depan. Bisa saja mungkin ada yang sudah jadi guru, jadi kepala dinas, jadi bupati atau istri dari bupati atau bagaimana, kita tidak tahu. Tapi ketika kalian sudah menjadi seorang pemimpin, menjadi pejabat, ya, menduduki jabatan publik, ya, maka pilihan dan keputusan etis yang Ananda semua ambil pada saat itu sangat menentukan kehidupan orang banyak, ya. Jadi seorang pemimpin ketika dia mengambil keputusan yang salah, maka akan banyak orang yang akan susah. Tapi kalau dia pertimbangkannya baik dengan matang, maka keputusannya akan membawa kebaikan bagi banyak orang. Jadi karena itu, mereka yang mempunyai jabatan publik, keputusan-keputusan itu, etis itu sangat penting. Mengambil kebijakan yang menentukan kehidupan banyak orang, dan karena itu harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Jadi minggu lalu kan kita sudah belajar bahwa tentang kesadaran etis, ya, bahwa setiap keputusan yang ada kita ambil itu harus melalui sadar, ya, kesadaran etis. Karena kita akan mempunyai pertanggungjawaban etis juga, ya. Minggu lalu kan Bapak sudah bilang, keputusan yang kita ambil hari ini harus kita pertanggungjawabkan bukan saja di dunia kepada manusia, mungkin di hadapan polisi, jaksa, hakim, ya. Tapi juga satu saat kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah Pencipta, ya, di dunia akhirat sana, ya. Karena itu maka pilihan dan keputusan kita itu harus melalui kesadaran etis, ya, melalui hati nurani. Nah, bagaimana kesadaran etis dan hati nurani ini? Itu bersumber dari Alkitab. Jadi kalau kita lihat gambar ini, Alkitab ada di sudut sini, ya. Ini karena keterbatasan ruang gambar, dia agak tersembunyi sedikit. Alkitab melahirkan kesadaran etis, melahirkan hati nurani yang baik dalam menghadapi masalah-masalah etis, keputusan-keputusan yang harus diambil, ya, harus diambil itu. Nah, karena itu maka kita juga belajar bagaimana ada ahli, ya, ahli
namanya David Weigel, ya. David Weigel ini seorang ahli etika, di mana dia katakan bahwa kini kita hidup dalam suatu masa yang sulit, ya, ketika orang tidak sepakat mengenai apa yang baik dan buruk. Bukan saja di kalangan akademisi, kalangan filsuf, tapi juga pada akar rumput. Jadi kita hidup di masa yang serba tidak pasti, serba sulit, ya, di mana orang tidak sepakat mengenai apa yang baik dan buruk. Dalam ketidaksepakatan itu muncullah saling menyerang dan saling menyalahkan, bahkan dengan cara-cara yang kasar. Karena itu maka perlu pengkajian yang lebih seksama apa sesungguhnya apa yang baik dan apa yang benar. Dan bagaimana hal itu terbangun dalam diri kita menjadi satu karakter. Ya. Dan karakter inilah yang membentuk ciri, membentuk kepribadian dari individu. Bahkan keluarganya, bahkan juga masyarakatnya, bahkan juga bangsanya. Ya. Jadi bangsa yang kuat hanya mungkin bila mana karakter individu atau masyarakatnya juga kuat, ya, kuat. Jadi David Gill ini bilang bahwa etika, dia bilang sebagai etika itu an ethic, ya, an ethic, suatu etika. An ethic atau sama dengan suatu moralitas. Jadi itu seperangkat petunjuk, ya, seperangkat guideline, ya, seperangkat guideline menyangkut apa yang baik dan apa yang buruk. Ya. Halo bos. Nah ini orang ini suka sekali mengganggu. Ya. Tolong dulu kesmati itu mic-nya supaya jangan mengganggu. Anu kesmati orang mau dengar Pak omong. Nah, ya. Jadi seperangkat penuntun, ya, a working set of guidelines, ya, concerning what is good and bad, ya. Jadi seperangkat penuntun tentang apa yang baik dan yang buruk, ya, tentang apa yang benar dan apa yang salah. Jadi di sini si David Gill dalam bukunya Becoming Good, ya, dia menjelaskan tentang moral atau karakter. Jadi ini sesuatu yang penting. Nah, ini yang apa yang Gill katakan inilah yang nanti membangun semacam sistem etika, ya, membangun semacam sistem etika. Jadi apa yang baik, apa yang buruk ini diajarkan oleh setiap agama, ya, setiap agama sebagai fondasi moral bagi perilaku individu maupun masyarakat. Jadi tiap agama itu memiliki sistem etikanya masing-masing. Ya. Setiap agama memiliki sistem etikanya masing-masing. Dan masing-masing itu sistem etika itu sudah mempunyai seperangkat penuntun, ya, guidelines itu untuk menilai apa yang baik atau jahat, yang benar atau yang salah, yang bertanggung jawab atau yang sebaliknya tidak bertanggung jawab. Erik punya mic kesmati dulu. Ya, Bapak ulang lah. Ya, jadi moralitas kita itu misalnya loyalitas kita terhadap orang tua,
rasa hormat kita kepada orang tua, kita dapat dari mana? Dari ajaran gereja. Ajaran gereja dari mana? Dari ibadah, dari sekolah minggu, dari pelajaran guru-guru KKR, dari pelajaran katekisasi, dari ibadah-ibadah pemudi, ya, ibadah rumah tangga. Itulah yang menjadikan fondasi moral bagi seseorang untuk memiliki respek pada orang lain, memiliki loyalitas, ya, memiliki rasa hormat, kepedulian, memiliki kejujuran, ya, keadilan, dan lain sebagainya. Ini yang penting untuk dilakukan. Nah, ada ahli lain, ya, ahli lain namanya Michael Wagner. Halo Pak. Ya. Halo Pak. Ya. Jadi ada ahli lain namanya Michael Wagner. Jadi apabila etika sebagai ilmu mempelajari norma-norma sebagai ukuran untuk menilai secara etis, menilai baik atau buruk, maka pertanyaannya menurut Wagner, bagaimanakah orang membangun penilaian etisnya? Jadi bagaimanakah orang membangun penilaian etisnya? Michael Wagner memberikan dua kategori teori yang berbeda, yaitu teleologis dan deontologis. Ya. Ini minggu lalu Bapak sudah berikan itu tentang dua teori dari Wagner secara sepintas itu. Jadi teori teleologis dan teori deontologis. Jadi teleologis itu berpendapat bahwa kebaikan itu ditentukan oleh tujuan, oleh telos. Kalau deontologis prinsipnya bahwa suatu tindakan itu baik bila memenuhi kewajiban moral. Jadi dia baik apabila memenuhi kewajiban moral. Dan masing-masing teori ini juga terbagi atas dua bagian. Yang ada ini Bapak sudah terangkan secara sepintas itu. Nah, Bapak akan pindah ke materi yang berikut. Mungkin sampai di sini ada dulu yang mau mengajukan pertanyaannya, Bapak persilakan untuk sebelum Bapak pindah ke materi yang berikut. Ada yang mau bertanya kok? Bapak persilakan. Ada kok yang mau bertanya? Tidak ada Pak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut saja, yaitu tentang sistem etika, dan kita akan juga pelajari dari Baum punya. Ya. Kita lihat dulu dari sistem etika ya. Yang pertama sistem etika. Nah, Bapak share lagi screen-nya. Ya. Jadi tadi kita lihat ya, si siapa itu? Dia mengatakan bahwa tiap agama itu memiliki sistem etikanya masing-masing ya, sistem etikanya masing-masing. Nah, bagaimana dengan sistem etika dari agama Kristen? Ya, kan tadi dikatakan ya, tiap agama memiliki sistem nilainya, sistem etikanya masing-masing yang menjadi fondasi moral.
bagi individu maupun juga bagi kelompok. Nah, dalam agama Kristen, setiap sistem itu ada prinsip utamanya atau ultimate principle, ya, ultimate principle. Demikian juga dalam sistem etika agama Kristen, prinsip utama etika Kristen itu adalah prinsip kasih, ya, adalah prinsip kasih. Nah, ini penting dicatat ya. Jadi kasih di sini bukan sekedar tidak melakukan lebih dari sekedar tidak melakukan kepada orang lain apa yang kita tidak suka orang lain lakukan kepada kita. Melainkan sebuah prinsip sama seperti kita suka orang lain lakukan kepada kita, demikian juga kita melakukan kepada dia, ya, kepada orang lain itu. Jadi sama seperti kita menuntut orang mengasihi kita, orang menghormati kita, maka kita harus mengasihi orang lain, menghormati orang lain juga terlebih dahulu. Jadi ini prinsip itu, ya. Apa yang kita kehendaki orang lain perbuat bagi kita, maka kita juga harus berbuat yang demikian. Kalau kita menuntut, tolong jujur pada saya, ya, jangan berbohong pada saya, maka kita juga harus jujur pada orang, tidak berbohong pada orang. Jadi prinsip ini yang dituntut oleh Tuhan Yesus, ya. Lukas 6 ayat 3. Jadi di sini dalam prinsip ini kasih adalah melakukan apa yang terbaik bagi orang yang kita kasihi. Jadi orang yang kita kasihi itu kita lakukan yang terbaik bagi dia tanpa syarat. Tanpa syarat. Bukan karena. Jadi bukan mengasihi karena. Bukan mengasihi karena. Melainkan kasih. Melainkan mengasihi walaupun. Ya. Jadi Tuhan Allah mengasihi bukan karena kita hebat, kita suci, kita mulia. Tapi Tuhan Allah mengasihi kita karena dia punya cinta terhadap kita. Terhadap dunia ini. Ya, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak mati binasa, melainkan hidup kekal. Ini. Jadi kasih oleh karena. Kasih tanpa syarat, ya, bukan karena ya, kita hebat, kita mulia, kita suci. Tidak, bukan. Tapi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi walaupun orang tua kita jauh, ya, di seberang sana, kita di Kupang mengikuti kuliah. Walaupun dia tidak melihat kita, duduk berdiri kita, tapi karena kita mengasihi orang tua, mengasihi pengorbanan mereka, membiayai kuliah, membiayai kos, maka saya di Kupang belajar keras agar supaya saya bisa selesai 8 semester, 9 semester, atau ya 10 semester. Tepat waktu. Bukan ulur-ulur waktu sampai 14 semester sampai DO. Nah, tidak. Walaupun dia tidak ada di samping kita, orang tua tidak ada di sini, tapi karena kita mengasihi, kita bertanggung jawab di hidup kita. Belajar, ya, tidak pacaran melulu, menghabiskan waktu duduk-duduk di pinggir jalan, main kartu, minum mabuk sampai pagi, dan lain sebagainya. Jadi prinsip kita ini etika yang dilandaskan karena pada kasih. Ya, walaupun orang tua tidak awasi kita, tapi kita berdisiplin. Dan seterusnya. Nah, bukan kasih karena begini juga, ya, bukan kasih karena maksudnya gini. Saya mengasihi kamu karena
kamu baik pada saya. Jadi bergantung pada orang lain begitu. Kalau kamu tidak baik, saya tidak mengasihi. Itu bisa juga, bisa terjadi. Tapi lebih baik bukan karena bergantung pada dia. Kita menolong orang bukan karena dia seagama dengan kita. Kita mengasihi orang, membantu orang lain bukan karena dia sesuku dengan kita. Walaupun, ya, jadi melainkan kasih karena walaupun dia bukan seagama dengan kita. Walaupun dia bukan sesuku dengan kita. Tapi saya mau menolong dia. Saya mau memberikan kasih kepada dia. Ini yang kasih yang agung, kasih yang mulia yang Tuhan tunjukkan. Jadi ini ultimate prinsip, ya, prinsip utama, yaitu berlandaskan pada kasih yang Yesus sendiri tunjukkan. Kasih agape itu, ya, kasih agape. Nah, kita lihat juga sistem etika ini dapat deskripsikan, ya, dapat dideskripsikan dalam dua hal. Dalam dua hal. Ini bisa lihat kok. Sistem etika dapat dideskripsikan. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke, mantap. Dideskripsikan dalam dua hal, yaitu etika teologis dan etika filsafat. Ya. Jadi etika teologis dan etika filsafat. Jadi etika teologis ini adalah sistem etika yang sumber normanya berasal dari Tuhan. Atau setidaknya berasal dari asumsi-asumsi teologis. Baik tentang Tuhan dan manusia. Yang sumbernya adalah kitab suci. Kitab suci agama masing-masing. Kalau kita orang Kristen, ya dari Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi sumber etika teologis ini dari Tuhan, dari kitab suci. Kedua, pernyataan-pernyataan dari kitab suci masing-masing agama itu tentu masih perlu dijelaskan lagi, diterangkan lagi, ditafsirkan lagi dalam konteks sejarahnya. Makanya perlu ada pendeta, makanya perlu ada orang yang belajar ilmu teologi, ya. Mereka lah yang tahu belajar itu untuk menafsirkan konteks sejarah dari kitab suci. Menemukan arti nilai-nilai yang bisa dijadikan norma perilaku dan motivasi bagi manusia. Jadi sumber dari kitab suci yang perlu dijelaskan, ditafsirkan sesuai dengan konteks dari teks-teks itu masing-masing. Nah, ketiga, acuan utamanya adalah pada tokoh dan teladan Kristus sendiri, ya, tokoh dan teladan yaitu Yesus sendiri. Melalui ajarannya, melalui contoh kehidupannya, karakter yang baik yang Yesus tunjukkan ini adalah karakter ideal yang tercermin dalam seluruh kehidupan pelayanan dari Yesus. Jadi kita mengacu kepada sistem etika kita ini, pada agama Kristen itu bermuara pada Kristus, ya, pada Kristus. Karakter hidup dari Kristus, gaya hidup dari Kristus, ya, teladan hidup dari Kristus, yaitu berlandaskan pada kasih dan pengorbanan, ya. Kristus yang rela berkorban di kayu salib, Kristus yang rela menderita di kayu salib, ya. Bagaimana kita nonton film dari The Passion, ya, The Passion Christi itu dari Mel Gibson. Bagaimana lukisan, gambaran penderitaan
ya, penderitaan dan kesakitan yang dialami Yesus itu luar biasa ya, ketika minggu-minggu sengsara diputar film itu. Banyak yang menangis, termasuk Bapak juga air mata jatuh karena bagaimana melihat penderitaan. Ya, pengorbanan Kristus yang luar biasa bagi kita orang-orang percaya. Ya, jadi Kristus sebagai teladan yang berkorban untuk menebus dosa manusia. Nah, itu sumbernya etika teologis ya. Etika filsafati atau filosofis ini juga nanti disinggung oleh Wagner ya dan ahli-ahli etika lainnya juga. Jadi etika filsafati ini adalah etika yang dibangun atas dasar pemikiran filsafat ya, di atas dasar pemikiran filsafati atau filosofis. Manusia ya maupun berdasarkan kontrak sosial. Jadi pemikiran filosofis yang ada dalam ajaran-ajaran para filsuf itu bisa juga merupakan sumber etika. Jadi namanya etika filsafati. Atau juga berdasarkan kontrak sosial. Yang minggu lalu Bapak sudah jelaskan itu contoh dari masyarakat Boti kan. Kenapa masyarakat Boti tidak mencuri? Ya. Jarang sekali kita dengar di penjara di lapas Kupang Penfui ini ya. Jarang sekali kita dengar ada orang Boti yang dipenjara karena mencuri dan dia dipenjara di lapas Kupang atau di Soe. Tidak ada. Mengapa? Karena ada kontrak sosial di antara mereka. Ada hukum adat ya. Jadi etika filosofis yang dilandasi dengan pandangan budaya masyarakat setempat, tradisional setempat. Jadi masyarakat Boti itu kenapa jarang ada pencuri? Karena dalam mereka mencuri itu akan membuat mereka malu seumur hidup. Dan orang tidak akan berani mau mencuri karena dia akan merasa malu sampai dia mati. Karena bagi masyarakat Boti, kalau dia mencuri ayam misalnya, 1 ekor ayam dia curi. Maka masyarakat yang ada di Boti itu rame-rame akan bawa kasih dia sebagai bentuk hukuman supaya dia malu. Bawa kasih dia 1 ekor ayam. Jadi kalau dia mencuri 1 ekor ayam, rame-rame masyarakat Boti akan bawa kasih dia 1 ekor ayam. Bayangkan itu. Dia akan berhadapan dengan tiap orang bawa kasih dia ayam. Ini ayam untuk lu karena lu bisa piara jadi lu dapatin ayam. Ya. Ini ayam untuk lu. Lu bisa gunakan lu otak dan tenaga untuk bekerja piara ayam. Makanya lu mencuri orang punya. Ini ayam untuk lu. Jadi semua bahasa ini datang karena di pung kepala dia jadi beban. Ya, dia malu luar biasa. Makanya kalau mencuri di Boti 1 ekor ayam lu curi, lu akan dapat ratusan atau ribuan ayam. Tergantung jumlah masyarakat di situ berapa. Maka akan malu ya, akan malu 7 turunan. Jadi orang Boti jarang mencuri karena hukum kontrak sosial begitu. Siapa mencuri sesuatu dia akan diberikan sesuatu itu yang dia curi. Sebanyak mungkin oleh masyarakat supaya dia tobat dan tidak mencuri lagi. Begitu. Jadi ini etika filsafat ini artikan dibangun atas dasar pemikiran filosofis manusia, ya. Entah manusia modern atau manusia tradisional berdasarkan kontrak-kontrak sosial yang ada. Yang masuk dalam kategori etika filsafati ini adalah aliran filsafat positivisme, hedonisme, utilitarianisme ya, dan lain sebagainya. Nah ini misalnya hedonisme ya. Bapak kasih contoh hedonisme. Kalau etika berdasarkan pandangan teleologis ya, teleologis yang Bapak terangkan minggu lalu itu. Jadi apa yang baik, apa yang benar itu bergantung pada tujuan teleologis, telos ya.
Jadi saya melakukan sesuatu ini tujuannya apa? Untuk kebaikan saya. Jadi bagi orang hedonisme, mari hari ini kita makan dan minum sepuasnya. Karena esok kita mati. Jadi orang bagaimana menikmati hidup, menikmati kebahagiaan. Apa yang baik itu ialah memenuhi kebutuhan diri sendiri. Diri sendiri. Makanya ada disebut dengan etika egoisme. Kebaikan bergantung pada diri sendiri. Berlawanan dengan etika universalisme. Ya, yang sudah diterangkan beberapa minggu lalu itu. Nah, ini etika sistem etika yang bisa dideskripsikan dalam dua hal ini ya, etika teologis dan etika filsafati. Nah, bagaimana dengan pandangan dari Baum di sini ya? Jadi Baum di sini mendeskripsikan dosa sosial dalam 3 tingkatan. Jadi ketika orang tidak lagi hidup menurut prinsip-prinsip etis, ya, tidak hidup menurut prinsip-prinsip moral, maka yang terjadi itu dia jatuh dalam dosa. Dia jatuh dalam dosa. Dan dosa ini menurut Baum ada 3 tingkatan. Ya, ada 3 tingkatan. Ya, dosa menurut Baum ini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah tingkatan dosa yang pertama ini dari dosa sosial. Ya, dosa sosial terdiri atas kecenderungan yang tidak adil dan tidak manusiawi. Yang terbangun dalam berbagai institusi sosial. Jadi institusi sosial baik secara politik, ya, ekonomi, agama, yang merupakan perwujudan dari kehidupan kolektif manusia. Jadi dosa sosial yang timbul dari institusi ini, politik, ekonomi, bahkan juga agama sebagai sumber dosa sosial. Pada saat kita menurut Baum melakukan pekerjaan harian kita, kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Kecenderungan yang destruktif yang terbangun dalam institusi kita akan merusak semakin banyak orang dan akhirnya menghancurkan kemanusiaan kita itu sendiri. Kejahatan sosial ini bisa saja berjalan terus tanpa benar-benar disadari konsekuensinya. Butuh waktu lama untuk disadari. Jadi contoh misalnya begini ya. Kalau ada orang, kita lagi beribadah ya dalam gereja. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengganggu, lempar batu di seng gereja. Ya, di seng gereja. Maka ada satu jemaat yang keluar dan menangkap orang itu, pengacau itu ya. Dan karena tanpa kita sadari, kita akan terjebak dalam dosa sosial, dosa kolektif. Maka orang rame-rame pukul kasih mati orang itu. Atau pukul dia sampai babak belur, kaki patah, tangan patah. Nah ini yang Baum bilang bisa terjadi. Kejahatan sosial atas dasar agama. Nah, kejahatan sosial atas dasar agama karena orang semacam punya alasan yang sah untuk memukul dia sampai dia ancur-ancur, bahkan sampai dia mati sekalipun. Kita punya alasan yang sah karena dia mengganggu ibadah kita. Jadi mengganggu ibadah itu dianggap sah untuk kita memperlakukan orang lain. Kalian bisa ambil contoh yang aktual ya, di mana ada orang ya pangkat jenderal barangkali, dia kasih mandi orang tai, kasih makan tai orang ya, kasih tai pada orang itu, melumuri dengan tai, karena dengan alasan agama dan sebagainya. Ini
Bisa saja karena itu kecenderungan-kecenderungan yang akhirnya dehumanisasi. Orang terjebak dalam dehumanisasi. Dehumanizing. Dan itu dalam politik juga, dalam ekonomi juga, dalam agama juga. Dalam politik misalnya. Dulu di zaman tahun 65 banyak orang yang mati terbunuh dan sia-sia karena dicap sebagai komunis, ya. Beda dengan kapitalis. Pak Harto pendukung Amerika, pendukung kapitalis, ya, membantai atas nama negara, ya, membantai orang-orang yang tidak bersalah. Semua yang dianggap komunis, ya, berbeda dengan pandangan negara, itu dibantai tanpa pengadilan, tanpa status hukum yang jelas. Jadi orang baru dicurigai saja ya dibantai. Ini juga kecenderungan politis yang menurut Baum bisa dianggap sebagai dosa sosial kita. Atau yang terjadi di Jerman misalnya, Hitler dengan paham nasionalisasinya, ya, nasionalisme, sosialismus, ya, Nazi, disingkat Nazi, nasionalisme, sosialismus. Ini dia mendorong orang Jerman untuk membangun harga diri, ultranasionalisme, kebanggaan nasional yang luar biasa. Bahwa orang Jerman itu orang yang hebat. Orang Jerman orang yang paling mulia. Masyarakat suku yang hebat. Jadi ada semboyan yang terkenal itu Deutschland über alles, ya. Jerman di atas segalanya. Deutschland über alles. Dan ada orang Yahudi yang sebagai saingan, orang Yahudi yang dianggap pintar-pintar di dunia, ya, itu mereka dianggap ancaman sehingga mereka dibunuh satu persatu. Mereka dikumpulkan dalam kamp-kamp konsentrasi, dikasih gas, ya, dikuliti, ya, kulitnya diambil bikin jadi lampu tembok, ya, bikin jadi hiasan lampu itu. Bayangkan itu, kekejaman itu. Dosa sosial, dosa negara ini. Dosa kolektif ya namanya. Jadi kehidupan kolektif manusia memicu dosa kolektif juga. Dan negara seakan-akan tutup mata terhadap dan bersikap setuju dengan Hitler yang anti-Semit, anti-Yahudi. Jadi dalam sejarah dunia orang Yahudi dibantai, 6 juta orang Yahudi dibantai tanpa ada proses hukum, ya. Mereka yang tak berdosa dibantai begitu saja. Ya, Bapak waktu studi di Jerman mengunjungi museum, ya, di Bonn, di kota Bonn, bagaimana kekejaman Nazi, kekejaman Hitler itu dibuat dalam foto-foto, dalam video-video kekejaman itu. Bapak nonton, Bapak sedih, ya, bagaimana mayat-mayat orang Yahudi itu, ya, ditumpukan menjadi gunung. Nah, gunung mayat, bukan gunung ini batu biasa tuh, ini gunung mayat. Sepatu-sepatu mereka dikumpulkan jadi gunung juga. Bagaimana video itu memperlihatkan mereka lagi mandi, tiba-tiba bukan air yang keluar dari dalam kamar mandi itu, kamar mandi massal, orang mandi secara massal, bukan air yang keluar adalah gas beracun. Dosa sosial masyarakat Jerman. Dan itu masyarakat Jerman menyesal, ya, telah memilih pemimpin Hitler yang jahat, memimpin masyarakat jadi jahat sehingga membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Nah, ini menurut Baum sesuatu yang perlu dipelajari. Tingkatan kedua menurut Baum adalah dari dosa sosial mengambil bentuk simbol-simbol kultural dan agamawi yang hidup dalam imajinasi dan didukung oleh masyarakat.
yang membenarkan serta memperkuat, ya, reinforce lembaga-lembaga yang tidak adil, dan karena itu memperburuk kerugian, kerusakan terhadap banyak orang. Dan lagi-lagi dalam hal ini pun kita tidak menyadari akibatnya. Jadi apa yang dikatakan Baum ini benar. Ini misalnya kita dapati dalam agama-agama yang sangat radikal, ya. Agama-agama yang mungkin saja memberi ruang kepada ajaran-ajaran yang sifatnya terlampau radikal dan kejam terhadap orang lain. Jadi bom di Makassar waktu lalu itu karena orang menyangka bahwa kalau membunuh orang lain, orang kafir itu nanti masuk surga. Ya, jadi ada agama tertentu bisa saja menjadi sumber untuk mendatangkan, ya, keburukan, kerugian bagi masyarakat lain, kerusakan terhadap banyak orang. Jadi orang-orang tidak berdosa bisa mati sia-sia karena bom bunuh diri, karena bersumber dari ajaran, ya, ajaran agama tertentu, paham-paham radikalisme. Ini yang mesti dihindari. Jadi simbol-simbol kultural agama ini bisa juga jadi pemicu kekerasan dalam masyarakat kita. Ini kalian sebagai yang belajar agama Kristen, ya, bisa saja mungkin ada juga dalam agama Kristen simbol-simbol yang mengajarkan kekerasan. Kita harus hindari. Tingkatan ketiga menurut Baum di sini, dosa sosial yang merujuk kepada kesadaran palsu yang diciptakan oleh institusi-institusi dan ideologi-ideologi yang digunakan umat untuk melibatkan diri mereka secara kolektif dalam tindakan-tindakan destruktif, seolah-olah mereka melakukan hal yang benar, ya, melakukan hal yang benar. Jadi tingkatan ketiga ini dosa sosial yang merujuk kepada kesadaran palsu yang diciptakan oleh institusi-institusi dan ideologi-ideologi yang digunakan umat untuk melibatkan diri mereka secara kolektif dalam tindakan-tindakan destruktif, seolah-olah mereka melakukan hal yang benar. Jadi ini kesadaran palsu. Ya. Kesadaran palsu ini meyakinkan kita bahwa kejahatan yang kita buat adalah justru hal yang baik. Ya. Kejahatan yang kita buat ini baik untuk menjaga tujuan demi kesejahteraan bersama. Jadi orang melakukan kejahatan tapi ya, dianggap baik dan sebagainya. Jadi ada koruptor yang bisa saja dianggap pahlawan karena dia korupsi untuk dipung keluarga, dan bagi keluarga dia adalah pahlawan. Nah, ini yang disebut etika berdasarkan etika egoisme. Orang rela untuk dipung hidup bahagia dan dipung keluarga bahagia, orang lain silakan menderita, saya mau korupsi. Jadi ini tingkatan ketiga dari dosa sosial ini merujuk pada kesadaran palsu itu. Jadi misalnya kita dengar beberapa waktu lalu pembakaran gereja di mana-mana, masyarakat seperti dihipnotis, rame-rame bawa api untuk bensin dibakar gereja demi gereja karena ini kesadaran palsu yang dibangun. Seolah-olah apa yang dibuat masyarakat itu baik. Tapi itu namanya dehumanisasi. Ya, manusia tidak jadi manusia lagi karena kesadaran palsu, ideologi-ideologi yang jahat, ya, ideologi yang palsu, ideologi yang tidak ramah pada orang lain, melihat orang lain sebagai sesama manusia. Nah, ini etika yang membuat kita bertindak brutal oleh karena hal-hal seperti ini. Jadi
prinsip etika Kristen di sini ialah kasih. Kita lebih baik membawa kasih pada orang lain, bukan membawa kebencian, bukan membawa kesengsaraan, bukan membawa rasa pilu, kesusahan bagi orang lain. Tidak. Yesus datang di dunia untuk membawa kasih, membawa damai, menyelamatkan orang. Itu prinsip dari etika Kristen. Oke, jadi karakter kita, karakter Kristiani, kita harus terbangun pada karakter Kristus, ya, mengacu kepada Kristus. Oke, sampai di sini silakan, mungkin ada yang mau bertanya, Bapak persilakan. Sebelum bertanya kita foto lagi beberapa orang yang sudah hadir lagi. Di bawah layar ada 42 orang, kita foto saja kehadirannya. Layar pertama semua hidupkan videonya. Dan seperti biasa pasang muka ganteng, pasang muka manis. Bapak mau foto, ya. Silakan. Layar pertama ada Ika Bado, videonya belum hidup. Ardinan Kale belum hidup videonya. Di mana? Jangan sampai ada tidur, ya. Jangan sampai ada tidur itu. Ya. Oke, Ardinan Kale, di mana Ardinan Kale? Ya. Nah, dia tidur tuh. Mungkin dia dengar-dengar Bapak terangkan tentang topik dari Baum ini, bikin dia melayang di surga langsung, ya. Dia langsung menuju surga begitu. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Layar yang kedua. Oke, layar yang kedua. Semua malah sudah siap, ya. Ya, pasang muka manis. Woi, Esperanza Billy pasang muka manis, ya. Oke, 1, 2, 3. Ulang, 1, 2, 3. Oke, layar terakhir. Layar ketiga. Mana LC Byte? Sudah. Oke, layar ketiga. Karismole mana? Yosua Kameo mana? Franok pasang di pas foto nih, latar belakang merah. Bapak bukan minta ini pas foto, gitu gak, Fardi? Bukan, tapi lupum video. Ya, videonya. Oke. Ya, mana Franok Tauk? Siap-siap, pasang muka manis. Pasang muka ganteng. Kita mau foto. 1, 2, 3. Oke, ulang lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Bapak persilakan. Yang mau bertanya Bapak persilakan untuk bertanya. Atau Saya, semua Pak. jelas? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Tasa. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya tentang latar belakang, karakter, etika, dan moral itu sama atau berbeda? Latar belakang, Karakter, etika, dan moral itu sama atau rumusan kata-kata toh. Jadi kalau etika itu kan menunjuk pada ilmu, ajaran, ya, tentang yang baik, yang buruk. Jadi kalau etika Kristen menunjuk kepada ajaran yang baik atau buruk menurut agama Kristen. Kalau latar belakang kan artinya sesuatu yang melatar belakangi. Itu istilah, misalnya kalau kita buat karya ilmiah, apa latar belakang dari tulisan karya ilmiah? Nah, apa yang ada di balik itu? Ya, dasar-dasar pikiran di balik itu. Kalau karakter itu menunjuk pada kepribadian.
spiritualitas dari seseorang. Jadi misalnya apa karakter dari Tasya, spiritualitas dari Tasya. Oh, Tasya orangnya rajin beribadah pada Tuhan. Dia tiap minggu pergi ibadah, berdoa, membentuk karakternya, ya, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Tapi juga dia misalnya karakternya dia peduli lingkungan, dia ada tanam bunga, atau dia ada piara ayam, ya. Dia ada piara anjing, hewan, kucing dan lain sebagainya. Jadi karakter seseorang, sifat moral, kepribadian dari seseorang. Jadi sifat batiniah yang menunjuk kepada kebaikan yang dia lakukan, cerminan dari agama yang dia anut. Ya. Jadi jiwa sisi spiritual itu karakternya, sifat menuju kepada kepribadian. Oke, silakan. Ada yang lain? Terima Yang kasih, mau Pak. bertanya, ya. Yang mau bertanya silakan, ya. Masih ada? Oke, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Oh, ada yang tulis di kolom chat, sana ada? Oh, tidak ada. Kita akan tutup dengan doa. Siapa yang mau berdoa kasih kita, Bapak persilakan. Silakan. Untuk kita mengakhiri kuliah kita pada siang hari ini. Silakan, siapa mau berdoa? Saya, Bapak. Ya, Saya, Messi. Bapak. Oh ya, silakan. Saya, Pak. Esperanza, silakan Esperanza. Baik, Bapak dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri segala pelajaran kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Bapa yang melalui kami anak-anak melalui Engkau, seraya yang bersyukur atas berkat dan kenyataanmu, Engkau masih menjaga kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhir pelajaran kami. Ya Bapa, semoga apapun yang telah kami pelajari pada hari ini, boleh kami tanamkan dalam kehidupan kami dan boleh menjadi bekal untuk masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Jadi jangan lupa setiap kali yang bertanya dan berdoa itu dapat 3 poin. Ya. 1 pertanyaan 3 poin dia dapat. Jadi Tasya dengan Esperanza masing-masing dapat 3 poin. Jangan lupa juga untuk nanti kerja tugas di e-akademik. Ya, nanti Bapak buat tugas di e-akademik. Juga tugas di Google Classroom. Jadi membuat resume, ya. Jadi membuat resume. Jangan lupa juga untuk nonton videonya, video pembelajaran kita ini secara lengkap ya minggu 6 dan 7. Yang hadir menonton secara live juga itu dapat poin ya. Kehadiran di kolom chat itu 5 poin. Kalau dia mengajukan pertanyaan yang berbobot selama kuliah live berlangsung seperti minggu lalu itu, dia dapat 3 poin untuk setiap pertanyaan. Sampai jumpa ya minggu depan.